Xiao Xiao dan Xiao Lin, tak mampu menahan kegembiraan mereka, langsung berseru. Namun, saat mereka secara naluriah mengulurkan tangan untuk melangkah maju, langkah mereka sedikit goyah. Sudah terlalu lama, sepanjang masa kecil mereka, ayah mereka selalu absen. Sekarang, Xiao Yan bukan hanya ayah mereka, tetapi juga penguasa tertinggi seluruh sensi, pilar stabilitas. Ikatan darah yang erat bercampur dengan kecanggungan perpisahan mereka yang panjang, membuat kedua anak yang cakap ini sejenak kebingungan, mata mereka dipenuhi dengan pengekangan dan kekaguman. Xiao Yan memperhatikan sedikit kecanggungan di mata anak-anaknya, rasa sedih muncul di hatinya. Dia berpikir dalam hati, dalam melindungi dunia ini, aku akhirnya terlalu banyak mengecewakan mereka. Aku bahkan tidak bisa berada di sana untuk mereka selama masa pertumbuhan mereka. Menekan emosinya yang meluap, Xiao Yan menarik auranya yang mengagumkan. Senyum lembut muncul di bibirnya. Dia mengambil inisiatif dan perlahan turun dari kehampaan. Tiba di hadapan keduanya, dia pertama-tama menatap Xiao Lin. Pemuda di hadapannya memegang penggaris hitam yang berat, sosoknya tegak seperti pohon pinus. Meskipun wajahnya masih mempertahankan kecantikan lembut Suner, kini ia memancarkan ketenangan dan aura dominan yang sama seperti Xiao Yan di masa mudanya. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan menepuk bahu Xiao Lin dengan keras. Kekuatan dahsyat yang terpancar dari telapak tangannya membuat Xiao Lin sedikit gemetar. Itu adalah fondasi kokoh dari divisi ke-9 Dewa Bumi. Liner, berdiri di sini, melindungi klanmu, ini adalah tanggung jawab seorang pria. Suara Xiao Yan dalam dan kuat, membawa kepastian yang tak terbantahkan, kau tidak hanya memikul beban, tetapi kau memikulnya dengan teguh. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik. Merasakan kehangatan dan kekuatan dari bahunya, saraf tegang Xiao Lin langsung rileks. Genggamannya pada penggaris berat itu sedikit mengencang, matanya berkaca-kaca. Ia mengharapkan ayahnya akan menegur mereka karena mengambil risiko seperti itu, tetapi sebaliknya, ia malah menerima persetujuan. Ia menarik napas dalam-dalam, tatapannya tegas saat ia mengangguk dengan mantap. Ayahnya memanggilnya, anak nakal, sebuah nama yang terukir di hatinya. Kita, klan Dewa Api Kuno, tidak akan pernah mundur, Raja Tabib Barat. Xiao Yan mengangguk puas, lalu menoleh ke Xiao Xiao di sampingnya, masih memegang cambuk panjang yang berkilauan dengan cahaya yang dingin. Mata indahnya, yang sebelumnya memiliki keindahan dingin dan garang yang sama seperti Ratu Medusa, langsung luluh saat bertemu dengan tatapan Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala Xiao Xiao, matanya dipenuhi dengan cinta dan kelembutan yang tak tergoyahkan. Xiaoer, aura dan kecantikanmu saat ini, memiliki pembawaan yang sama seperti ibumu dulu. Kau telah bekerja keras. Merasakan kehangatan dari atas, hidung Xiao Xiao terasa geli, aura ganas medan perang lenyap, memperlihatkan kelembutan dan kasih sayang seorang wanita muda. Melihat kedua anaknya, yang sudah mampu berdiri sendiri, Xiao Yan dipenuhi perasaan campur aduk. Dia mundur setengah langkah, pandangannya menyapu keduanya, dan dengan tulus menghela napas, bagus sekali, kalian berdua sudah dewasa. Selama bertahun-tahun aku tidak berada di sisi kalian, kalian tidak mengecewakan diri sendiri, dan juga tidak mengecewakan klan Dewa Api Kuno. Mendengar pujian ayahnya, bibir Xiao Xiao melengkung membentuk senyum cerah. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Ayah, sebenarnya, Xiao Lin dan aku tidak sepenuhnya karena usaha kami sendiri dalam kultivasi kami. Ketua tim Kingzi mengatakan bahwa Xiao Lin dan aku telah menerima berkah keberuntungan ayah. Jika tidak, kultivasi kami tidak akan begitu cepat, dan kami tidak akan mencapai langkah ke-9 alam abadi kaisar di usia semuda ini." Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut, lalu menoleh untuk melihat Kingzi di sampingnya. Memang, seperti garis keturunan Dou Di, dengan meningkatnya kekuatan Xiao Yan dan pengakuan statusnya sebagai yang mulia atas kehendak Sensi, Xiao Xiao dan Xiao Lin, yang memiliki garis keturunannya, juga termasuk di dalamnya.
Tentu saja, mereka juga akan diberkati oleh energi dunia. Ditambah dengan bakat mereka yang luar biasa dan kultivasi klan Dewa Api kuno, mereka telah mencapai kekuatan mereka saat ini. Keberuntungan mereka tidak seaneh yang kalian bayangkan. Kalian berdua pasti telah melakukan kultivasi yang sangat besar untuk mencapai kekuatan kalian saat ini. Aku mengerti kesulitan yang telah kalian alami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, Saudari Yue Li datang menemui kami. Dia membimbing kultivasi kami, dia jauh lebih kuat dari kami. Xiao Xiao berkata, dengan sedikit rasa iri dalam suaranya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Yue Li akan mengambil inisiatif untuk bersatu kembali dengan kakak perempuan dan laki-lakinya. Tetapi jika dipikirkan dengan saksama, mengingat kepribadian Yue Li, ini memang sesuatu yang akan dia lakukan. Terima kasih, Kepala Klan Kingxi, atas kebaikan Anda kepada kedua anak itu. Kesuksesan putraku dan Liner saat ini sepenuhnya berkat bimbingan dan perlindunganmu dan para tetua klan api kuno yang teliti. Aku, Xiao Yan, berhutang budi yang sangat besar kepada klan api kuno. Rasa syukur Xiao Yan semakin dalam. Ia berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Kingxi, nadanya dipenuhi rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Yang mulia, mohon hormati kami. Xiao Xiao dan Xiao Ling sudah menjadi jenius yang tak tertandingi. Kami hanya mengikuti arus. Terlebih lagi, Sensi sekarang dalam bahaya. Yang mulia sedang berjuang dengan gagah berani di garis depan. Jika klan api kuno kami dapat berkontribusi sedikit saja, saya akan membalasnya dengan tangan terkatup. Meskipun saya telah menjelaskan identitas saya, itu tetap akan menimbulkan rasa hormat. Xiao Yan berdiri tegak, tatapannya kembali tegas dan mendalam. Ia memandang anggota klan api kuno yang terluka namun tak gentar di hadapannya, lalu memandang anak-anaknya sendiri. Tekad mereka yang goyah telah sedikit terguncang. Xiao Yan kemudian mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan membagikannya kepada anggota klan Dewa Api kuno yang meminumnya. Luka mereka sembuh dengan cepat. Kehangatan sapaan mereka hanya berlangsung sesaat di tengah angin dingin dan menusuk di kehampaan. Senyum Kingxi perlahan memudar, digantikan oleh keseriusan yang mendalam dan rasa cemas. Dia melihat sekeliling pada abu yang tertinggal oleh prajurit hampa yang telah dimusnahkan. Mengingat adegan tragis perjalanan mereka, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, bagaimana situasi terkini dari kampanye transportasi timur? Kingxi ragu-ragu, jakunnya bergerak-gerak, tampaknya tidak ingin membiarkan kehancuran berlanjut. Anggota klan Dewa Batu Kuno di belakangnya juga tampak muram. Gunung-gunung mayat dan lautan darah, serta dunia yang hancur yang mereka temui di sepanjang jalan, telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Mendengar ini, mata Xiao Yan sedikit gelap, secercah kelelahan dan niat membunuh terpancar dalam tatapannya yang dalam. Ia menatap kegelapan yang tampak tak berujung di kedalaman kehampaan dan berkata dengan suara rendah, situasinya tidak optimis, Tai Su. Semut-semut ini, meskipun secara individu lebih lemah daripada para ahli top sensi, semuanya adalah boneka tanpa jiwa, tak kenal lelah, dan jumlah mereka yang sangat banyak membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Pasukan sensi. Bukankah istana Dewa Kuno seharusnya dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang kuat? Kingxi mengajukan pertanyaan penting, yang juga membingungkan Xiao Yan. Ada hal aneh lainnya, Yang Mulia, apakah Anda mengetahuinya? Wajah Kingxi menunjukkan keraguan yang lebih serius, seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah terjadi.